Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu merasa pesimis untuk bisa masuk surga, sehingga selalu bayangkan siksa neraka yang tidak pernah ada ujungnya. Bagaimana seharusnya Ustadz? Seharusnya Anda bertaubat daripada sifat ini. Seharusnya Anda bertaubat daripada sifat ini. Ada seorang datang kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi sedang berperang bersama orang-orang musyrikin. Lalu dia berkata kepada Rasul kita tercinta SAW, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sekiranya sekarang aku ini masuk Islam, dan sekarang aku perang, dan aku mati, adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga?" Kata Rasulullah, "Ya, kau akan masuk surga." Lalu orang tersebut masuk Islam seketika itu juga, dan kemudian dia berperang, dan wafat. Kata Nabi SAW, "Dakhalal jannah, walam yasjud lillahi sajdah." Dia masuk surga, sementara belum pernah sujud satu kali pun kepada Allah. Pintu surga, saudaraku. Ini pintu surga. Dan surga adalah rahmat Allah, dan rahmat Allah luas. Kenapa Anda memperkerdil rahmat Allah kepada dirimu? Di hadis yang lain, dan hadisnya sahih, Nabi mengatakan di zaman dahulu ada orang yang membunuh 100 nyawa. 100 orang telah dia bunuh. Kemudian ingin taubat dan bertaubat. Dan kemudian oleh orang yang tempat dia bertaubat dianjurkan untuk tinggalkan kampung halaman, tempat dia di mana banyak berbuat dosa dan maksiat di sana. Suruh pindah ke kampung seberang. Dan dia pun karena serius ingin bertaubat, dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan histori hidupnya, dia tinggalkan sahabat-sahabatnya. Kemudian dia pindah ke kampung seberang, entah apa di sana dia pun tidak tahu, namun wafat di tengah perjalanan. Masuk surga. Belum pernah beramal saleh. Sehingga malaikat azab mengatakan, ini orang untuk saya. Dia tidak pernah berbuat kebaikan apapun. Sementara malaikat rahman mengatakan, enggak, ini untuk saya. Ini haknya saya. Karena dia telah datang bertaubat kepada Allah, walaupun belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Namun ahli surga. Sampai kemudian kami mengatakan, Allah turunkan malaikat untuk menjadi hakim di antara dua malaikat rahmat dan malaikat azab. Kemudian ternyata dia adalah penduduk surga dan dipeluk oleh malaikat rahmat. Tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Rahmat Allah luas. Kenapa Anda perkerdil rahmat Allah itu? Kenapa Anda jadikan rahmat Allah begitu kecil? Sementara surga itu adalah rahmat Allah. Rahmat itu luas, saudaraku. Rahmat Allah itu luas. Dan menjadi penduduk surga, akan menjadi penduduk surga orang yang memiliki la ilaha illallah, sementara kebaikannya hanya sebesar biji zarrah. Penduduk surga. Maka sepertinya Anda harus banyak belajar tentang Allah dan rahmatnya yang maha luas. Jangan terlalu banyak belajar ilmu dunia. Jangan terlalu banyak mendengar cerita tentang dunia. Cerita tentang dunia berserta seluruh pernak-perniknya. Jangan, tinggalkan itu sudah, tinggalkan itu. Duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis yang Anda bisa mengenal siapa Allah pencipta Anda. Duduk di majelis di mana Anda tahu siapa Allah dan tahu rahmat Allah dan kasih sayang Allah yang maha luas. Anda telah berbuat amal saleh, Anda telah sholat fardu, Anda telah puasa. Apa yang menghalangi Anda untuk mengatakan bahwa insya Allah dengannya saya ke surga? Nabi mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa." Aku akan tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Maka terserah hambaku bagaimana dia berprasangka kepadaku. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku akan sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hati-hati, saudaraku. Kalau Anda berprasangka Allah akan masukkan Anda ke neraka, takutnya seperti itu. Maka berprasangkalah bahwa Allah akan menyelamatkan Anda dari neraka. Berprasangkalah yang baik kepada Allah bahwa Allah pasti akan lapangkan Anda jalan ke surga. Dan kemudian ikuti perintah Allah untuk melapangkan jalan itu. Wallahu ta'ala ala wa ala bisawab.